Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Fadila dari Perpustakaan dan Arsip 3A dengan NIM 193141614111055. Di sini saya akan membahas singkat 5 materi 20 materi yang berkaitan dengan perpustakaan dan arsip. Lalu tugas ini digunakan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah konservasi dan preservasi data digital. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu migration dan reformatting data digital. Migrasi data digital adalah pemindahan atau penggabungan data dari satu sistem ke sistem yang lain dengan mengubah penyimpanan database atau sistem dari aplikasi itu sendiri. Yang kedua yaitu reformatting. Reformatting adalah memformat ulang, atau bisa dikatakan reformatting data digital adalah merubah format data digital dengan format lain atau mengubah data tanpa merusak data di dalamnya. Contohnya yaitu memindah dokumen Word ke PPT. Hubungannya dengan jurusan perpustakaan dan arsip yaitu agar kita bisa mengetahui atau bisa mempraktekkan migration dan reformatting data digital di dunia kerja perpustakaan dan juga arsip. Yang kedua yaitu data analog dan data digital. Data analog sendiri adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinunya yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Bisa dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan juga frekuensi. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan phase. Data digital yaitu merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki 2 keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya sinyal ini juga dikenal dengan sinyal diskret. Lalu perbedaan paling mendasar antara analog dan juga data digital yaitu pada bentuk gelombang sinyal masing-masing. Sinyal analog mempunyai bentuk sinus atau setengah lingkaran, sedangkan sinyal digital mempunyai bentuk gelombang persegi atau kotak. Tujuannya dengan perpustakaan dan arsip yaitu kita dapat bisa membedakan antara data digital dan juga analog dalam dunia kerja perpustakaan dan arsip itu sendiri. Yang ketiga yaitu hacker dan cracker. Hacker istilah untuk seseorang yang mempelajari, memodifikasi dan juga menganalisa untuk masuk ke dalam sebuah jaringan komputer. Tujuan hacker yaitu mencari keuntungan atau bisa juga hanya sebagai tantangan semata. Lantas apakah ada trik-trik hacker terkait cara menjadi hacker, cara mencari kelemahan website dan juga cara meretas komputer orang lain? Sedangkan cracker adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang pemrograman dan juga dapat membuka sistem jaringan, tapi dengan tujuan negatif. Adapun cracking adalah sebutan untuk aktivitas yang dilakukan oleh cracker. Misalnya demi kejahatan, pencurian data penting untuk menjualnya kepada pihak tertentu dan juga semacamnya. Banyak orang yang saat ini salah mengartikan antara hacker dan juga cracker. Padahal hacker sendiri adalah belum tentu memiliki niat jahat, dan juga cracker itu sudah pasti memiliki stigma negatif karena tujuan awalnya yaitu demi kejahatan dan merupakan kriminalitas. Lalu perbedaannya, hacker memiliki komunitas yang jelas serta terbuka agar bisa memperdalam lagi ilmu pemrograman yang mereka miliki. Bahkan hacker juga tak segan-segan untuk membagikan ilmu mereka kepada orang-orang yang memang layak dan serius menekuni dunia tersebut. Sedangkan cracker sendiri yaitu tidak seterbuka itu karena komunitas itu sangatlah tertutup dan juga tersembunyi dan dapat hanya diakses oleh orang tertentu saja.
Tujuannya dalam perpustakaan dan arsip sendiri kaitannya kita kan bekerja atau bisa menyimpan file-file yang ada di dalam komputer. Kita mempelajari hacker dan juga cracker agar dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah jika ada hacker dan juga cracker yang masuk dengan membobol data kita. Sebelum itu kita juga harus menyimpan data dengan aman dan juga jauh dari jangkauan yang bisa ditembus oleh cracker. Materi keempat yaitu kerusakan data digital. Data yang rusak secara digital diakibatkan karena adanya kesalahan proses digital, baik ketika pembuatan data, penyimpanan data, dan juga penyalinan atau pemindahan data, gangguan atau interrupt, maupun proses-proses digital lainnya termasuk format disk. Virus dan juga program jahat memiliki karakteristik merusak data dan juga menginfeksi secara cepat. Begitu data yang terinfeksi virus dibuka, maka virus itu akan menyebar pada data lain yang sedang diproses. Aktivitas hacking juga dapat merusak data loh. Pencurian dan juga dilakukan bersamaan dengan aktivitas hacking. Yang paling parah jika aktivitas tersebut menyerang server dan juga mengakibatkan crash, maka data dapat hilang dan juga tidak mampu diselamatkan lagi. Hubungannya yaitu mengetahui apa saja kerusakan data, sehingga nanti di dunia kerja kita bisa mengantisipasi caranya agar data digital tersebut tidak rusak atau tidak hilang. Lalu cara email bekerja. Yang pertama, email bekerja menggunakan kotak surat elektronik. Lalu ketika surat elektronik dikirim, pesan dikirimkan dari server pengirim menuju server elektronik penerima. Lebih tepatnya, pesan dikirim ke mail server yang bertugas mengangkut email, disebut MTA atau Mail Transport Agent, ke penerima MTA. Di internet, MTA berkomunikasi satu sama lain menggunakan protokol SMTP yang biasa disebut SMTP, Server atau Outgoing Mail Service. Penerima MTA kemudian memberikan email ke incoming mail server atau server surat masuk, yang menyimpan email sampai penerima menerima email tersebut. Lalu ada protokol yang digunakan untuk mengambil email pada MDA, yaitu protokol POP3, Post Office Protocol, yang digunakan untuk mengambil email dalam kasus tertentu. Meninggalkan salinannya pada server, yaitu yang kedua yaitu protokol IMAP, Internet Message Access Protocol, yang digunakan untuk mengkoordinasikan status email telah dibaca, dihapus atau dipindahkan di beberapa email klien. Dengan IMAP, salinan setiap pesan disimpan di server. Lalu dalam analogi dunia nyata, MTA bertindak sebagai kantor pos. Sementara itu MDA bertindak sebagai kotak surat yang menyimpan pesan sampai penerima menerima pesan email tersebut. Hal ini berarti bahwa penerima pesan akan dapat menerima pesan walaupun penerima tersebut tidak sedang online. Untuk menghindari agar semua orang dapat memeriksa email pengguna lain, MDA dilindungi oleh alamat pengguna yang menggunakan username dan juga password untuk proses login. Pengambilan email dilakukan dengan menggunakan software yang disebut MUA, Mail User Agent. Ketika MUA diinstal pada sistem pengguna di aplikasi email klien seperti Mozilla, Thunderbird, Microsoft Outlook, Eduromail, Ingridmail, atau Lotus Notes. Antarmuka situs web yang digunakan untuk berinteraksi dengan server surat masuk disebut webmail. Lalu kaitannya dengan perpustakaan dan arsip sendiri, yaitu agar dapat menggunakan email dalam bekerja sehari-hari di bidang perpustakaan dan arsip. Tentunya dalam dunia kerja kan dituntut untuk secara cepat dan juga menghemat waktu. Lalu penggunaan email sendiri dapat digunakan untuk mengirimkan berkas, baik itu dokumen, pesan-pesan dan juga mengirim foto dan juga file-file yang lain agar terasa cepat sampai kepada penerima.
Sekian penjelasan materi saya. Jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.